هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي صل على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد يقول عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر من كتابه موصيا ومذكرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ويقول الله تبارك وتعالى في هذا المقام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matihi al-mutaghamirah al-mutawasilah wal mutawatirah. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul menyaksikan acara yang amat dicintai Allah, bahkan Allah perintahkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di antara putra dan putri Nabi kita Muhammad SAW, ini betul-betul menjadi pengingat dan peringatan buat kita untuk lebih baik dibandingkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita wa ankihul ayama minkum, kawinkan orang-orang yang belum berkeluarga dari kalian. Begitu juga orang-orang yang saleh dari hamba sahaya kalian. Mungkin orang berkata, gimana kalau kami dalam keadaan sempit dan belum mampu? Allah mengatakan in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka tadinya fakir, kekurangan, Allah berjanji untuk memberikan kekayaan bagi mereka dari karunia-Nya. Di samping usahanya ada lagi tambahan karunia bagi orang yang berumah tangga. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah Maha luas karunia-Nya, Maha tahu kebutuhan hamba. Yang penting untuk membuka pintu rahmat Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal di dunia, dalam kubur, bisa dibangkitkan dari kubur, bisa kita berjumpa dengan Allah. Bekal ketakwaan ini bekal yang berlangsung setiap saat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang kalau bertakwa pada Allah yang tadinya buntu Allah buka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan baginya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Tanya pada mereka yang dulu bujangan bagaimana keadaan mereka, termasuk anak, termasuk Syekhana Abu Bakar dan lain sebagainya, hidup dalam kekurangan. Begitu berumah tangga, Allah buka pintu rezeki. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jelaskan tujuan dari perkawinan ini bukan main-main, tapi untuk mendukung kita menjadi manusia yang baik, harmoni, bekerja sama dalam menjalankan amanat yang besar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian, dari entitas yang sama, pasangan kalian. Lalu Allah jelaskan tujuannya, litaskunu ilaiha. Ini merupakan anugerah Allah yang terbesar, di mana orang hidup walaupun dalam keadaan biasa, kalau mereka hidup dalam suasana sakinatun nafsi, ini kebahagiaan yang tidak mungkin digantikan. Tapi walaupun kaya, walaupun hidup dalam kemewahan, tapi kegelisahan menghantui mereka, hilang semua kenikmatan hidup mereka. Maka anugerah Allah yang terbesar bagi orang yang berumah tangga, sakinatun nafsi. Tapi Allah terangkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah ini khusus pada orang yang beriman. Kalau harta, kedudukan, jabatan pada setiap orang
Tapi kalau sakinatun nafsi khusus untuk orang yang beriman, agar iman mereka bertambah dari hari demi hari. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita ingatkan Ananda Saleh bin Najib bin Salim Al-Habsyi yang berasal dari keturunan mulia, begitu pula Asy-Syarifah Wardah binti Hashim bin Abdurrahman bin Saleh Al-Habsyi yang berasal dari keluarga mulia. Jangan kita nodai, kita rusak keindahan, kesucian, kemurnian keturunan yang begitu berharga dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, untuk membuat kehidupan kita semakin indah, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini akan membuat kehidupan betul-betul yang tadinya gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang tadinya berjauhan akan semakin dekat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, memberikan gambaran yang indah mengenai faedah manfaat dari kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faquha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan mengenai kalimah thayyibah? Bagaikan pohon yang memiliki akar tunjang ke dalam yang kokoh kuat, dengan dahan yang menjulang tinggi dan daun-daun yang rimbun, dan buah-buahnya terdapat pada setiap pucuk ranting sepanjang waktu tidak pernah mengenal musim. Kerimbunan yang memberikan keteduhan. Kemudian akarnya yang kokoh, karena dalam fitrah setiap manusia terdapat kalimat thayyibah, kecintaan pada kebaikan dan kebenaran. Maka setiap suami yang memperlakukan istrinya dengan kalimat thayyibah, begitu pula istri memperlakukan suaminya dengan kalimat thayyibah, hari demi hari sakinah dalam jiwa mereka akan berkembang, kedekatan, kecintaan, dan tidak lagi ada perhitungan. Tapi masing-masing berusaha untuk melayani pasangan mereka. Suami sebelum menuntut kewajibannya, haknya, dia menjalankan kewajibannya. Istri sebelum menuntut haknya, dia menjalankan kewajibannya. Dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala naungi mereka dengan rahmatnya, jauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Allah lahirkan dzurriyyah salihah, thayyibah, mubarakah, dan Allah luaskan rezeki mereka. Ini kebahagiaan hidup yang sejati. Lalu Allah anugerahkan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini kado dari Allah. Allah tempatkan di hati kalian rasa mawaddah dan rahmat. Sebelum menikah biasa, tapi begitu menikah, kedekatan di hati mereka tidak pernah terbayang dalam benak kita. Tadinya perempuan malu menceritakan auratnya, hal-hal yang menjadi rahasianya kepada orang tuanya, tapi dia gak malu ceritakan pada suami. Begitu juga suami tidak malu menceritakan keadaan dia kepada istrinya. Masing-masing mendapatkan ventilasi pada pasangan yang dicintai, dan ini merupakan rahmat dari Allah. Allah letakkan di hati kalian mawaddah, kedekatan, kecintaan, kemudian rahmah. Kenapa? Karena hidup tidak cukup dengan mawaddah. Semakin tua pasangan suami istri bukan semakin jauh, semakin lekat dan semakin lengket. Kalau tadinya berpisah di masa muda biasa, sebulan, 2 bulan, semakin tua, sejam aja berat berpisah di antara mereka. Walaupun sudah nenek, kakek, satu giginya masih ada, Allah kasih subhanallah kecintaan di antara mereka tumbuh dengan rahmat, bukan dengan mawaddah. Kalau mawaddah dengan kecantikan, dengan keindahan, kalau rahmat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali seorang sebagai penuntut datang kepada Amirul Mukminin. Dia mengatakan, "Inni uridu an utalliq zawji." Saya ingin menceraikan istri saya. Ditanya, "Walimah? Kenapa?" "Lam a'ud uhibbuha." Saya udah gak suka sama dia. Tubuhnya yang tadinya menarik sudah hilang, sudah melahirkan anak, perutnya juga sudah mulai kendor, sudah mulai tua, rambutnya mulai putih, udah longsor. Lalu dia mengatakan apa? Fa'ainar rahmah, di mana rahmah? Apakah hidup hanya dengan mawaddah saja? Kalau rahmah dicabut, maka keindahan hidup hilang sama sekali. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Semoga pernikahan yang sebentar lagi kita akan saksikan, akad ikatan yang disaksikan Allah menjadi ikatan yang diberkahi, dirahmati. Allah jadikan sebagai ikatan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dzurriyyah salihah thayyibah mubarakah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Siap. Ini Al-Habsyi, bukan mana abang nih. Ini apa? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta tapi 1 tahun lagi belajar bahasa Indonesia sih. Tapi udah bisa, udah ngajar. Tadi paham. Alhamdulillah. Ya soalnya. Le video le.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ulang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Saleh Muhammad Saleh bin Najib bin Saleh Al-Habshi ankahtuka wa zawwajtuka mahbubatak binti Sofia Wardah Al-Habashi bil mahril 100 euro naqdan. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المقصود. Ngapalin kapan nggak tahu. Ngapalin kapan nggak tahu. Terpanggil lagi. Ngapalin kapan nggak tahu. Tahu bisa aja. Amin, doa. Habib Syekh doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تغفر لنا وتبارك لنا جميعا في هذا المجلس الكريم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير ولطف وعافية وأخرج منهما ذرية صالحة طيبة مباركة وارزقهما من عندك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم علمهما كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارزقهما يا ربنا إيمانا كاملا صادقا ثابتا راسخا واجعلهما وإيانا جميعا من عبادك الصالحين والحمد لله. Amin ya Rabbal Alamin. Abahnya, abah semangat lagi ya. Itu dia, pintaran dia. Bawa ya.